mau presensi semua juga silakan. Santai ya. Nah, oke, saya diberi waktu untuk kortikosteroid ini karena kemarin harusnya Dokter Eva yang isi apa yang jatuh ya. Dokter Eva kemarin ngajak sama saya karena nanti seharian beliau itu ngajar terus sampai sore. Jadi kalau nggak kuat, jadi artinya kalau terus-terusan kelelahan gitu ya sampai sore, dengan yang satu dibukakan saya. Terima kasih, kita langsung aja ke kortikosteroid ini ya. Nah, kortikosteroid itu apa sebenarnya? Kalau ini kan mengenai farmakologi ya, mengenai obat-obatan. Kalau kortikosteroid itu contohnya apa? Kemarin sudah dibicarakan di tutorial ya. Deksa, albendazole dan seterusnya. Saya kira sudah tahu juga kortikosteroid itu diproduksi terutama itu di kelenjar ginjal. Coba tolong dibaca yang paling atas begitu, bacanya seperti apa? Adrenal gland. Adrenal gland. Adrenal gland. Satu lagi tolong dibaca. Adrenal gland. Adrenal gland. Ini kalau pembacaannya ya, tulisannya benar itu, glandnya sudah benar, tapi jangan membaca adrenal. Yang benar apa, dari kata apa ini sebenarnya? Ya, ren. Terus ditambahi depannya ad. Jadi bukan adrenal tapi adrenal. Artinya apa adrenal itu? Ya, ayo. Artinya apa? Apa? Ad itu artinya apa? Tambahan. Renal, ginjal. Tambahan. Belum pas. Artinya apa? Adrenal itu ad itu dekat, renal itu ginjal, artinya kelenjar. Adrenal itu artinya kelenjar yang dekat dengan ginjal. Tapi di sini dikatakan kelenjar anak ginjal. Memang dia di sini nempel di ginjal bagian ujung atas, agak medial sedikitnya. Sering nggak bisa dulu. Ini hanya kecil saja, ya, hanya kecil saja, bukan beratnya sekitar 40 gram. Kalau dipotong melintang, sudah praktikal histolnya sudah ya, untuk kelenjar ginjal sudah ya, sudah belum? Sudah ya. Jadi sudah. Kalau dipotong melintang, ini ada kapsul, ada kortek, ada medula. Nah, kapsul, kortek, medula. Korteknya dibagi 3 zona. Zona apa? Glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Nah, kortisol yang tadi dijudul adalah kortikosteroid itu sebenarnya kalau obat-obat kortikosteroid yang sudah beredar seperti kortisol, hidrokortisol, prednisol, dan sebagainya, itu dia meniru atau sebagai sintetiknya kortisol, ya. Sebagai sintetiknya kortisol yang ada dalam tubuh kita secara fisiologis ada.
Jadi kortisol ini kalau kita lihat produksinya di mana, produksinya sebagian besar adalah di zona fasciculata, kelenjar anak kejal atau adrenal gland. Ya. Saja ada kapsul, kontak, dan di kontaknya sebagian besar nanti ada produksi dari untuk pengatur cairan. Medulanya di sini itu memproduksi apa? Medula adrenalin. Medula itu adrenalin. Ya. Nah, sekarang mekanisme pengaturan sekresi kortisol atau glukokortikoid itu ada istilah HA aksis, hipotalamus, hipofisan, adrenal aksis. Jadi jalurnya itu hipotalamus, hipofisan, dan adrenal. Sekarang sudah tahu produksinya itu berdasar rangsangan stres, ya. Ada rangsangan stres. Nah, rangsangan stres itu diterima di hipotalamus. Hipotalamus nanti akan mengeluarkan CRF, corticotropin releasing factor. Nah, CRF ini akan merangsang anterior pituitary hypophyse anterior. Bagian anterior dia terus muncul produksi ACTH, itu corticotropin hormon. Nah, ACTH inilah nanti yang akan merangsang korteks radikular bagian fasciculata untuk memproduksi kortisol. Produksi kortisol. Nah, demikian bergulir terus ya, setiap hari kita itu produksi kortisol itu kurang lebih sekitar 20 gram ya. Ini ada tabelnya. Nah, di siklus ini ada mekanisme feedback negatif. Ada feedback negatif. Artinya apa? Bila terjadi kortisol yang meningkat, itu justru nanti kortisol yang meningkat itu akan menekan, ya, satu bisa menekan ke hipotalamus untuk mengurangi produksi CRF, yang kedua bisa menekan ke hipofise untuk mengurangi produksi ACTH. Akibatnya apa? Kalau kortisol meningkat, mekanisme ini akan menekan sendiri yang nanti akan merangsang produksi kortisol sehingga kortisol akan menurun. Jadi ada feedback mekanisme, ya. Mekanisme balik negatif. Seperti ini berlangsung setiap ya. Rangsangannya adalah dari stres. Stres nanti ada beberapa bentuk stres. Nah, ini kalau siklus normal ya, dalam sehari ya, kecepatan sekresi dalam keadaan optimal. Ini kortisol miligram per hari kurang lebih 20, dan puncaknya sebenarnya di pagi hari. Ada siklus sirkadiannya di pagi hari, puncaknya nanti menurun sore 4, sekitar 4 menurun ya, nanti terus malam pagi puncak lagi. Dan juga kendaraan ginjal memproduksi aldosteron juga yang kita bicarakan dengan kortisol. Jadi kadar plasmanya miligram per 100 ml. Nah, ini tadi ringkasannya di kelenjar anak ginjal itu ada medula, ada korteks. Yang medula memproduksi adrenalin, yang korteks memproduksi glukokortikoid, kortison atau hidrokortison sama ya. Kemudian ada mineralokortikoidnya, ada aldosteron dan hormon-hormon kelamin. Ya, jadi korteks adrenalnya. Terutama testosteron
aldosteron, estrogen dan progesteron. Nah ini DHEA ini, dihidroepialdosteron ini sekarang banyak digunakan untuk semacam anti aging ya, untuk menghindari penuaan kulit. Umurnya tidak bisa dihindari, umurnya itu tambah terus, tapi penuaan kulit ya, kurangi perkembangannya dengan DHEA. DHEA ini nanti hormon yang akan, atau precursor hormon yang nanti akan menjadi hormon-hormon kelamin. Yang dikembangkan sekarang. Misalnya untuk perempuan-perempuan yang kelihatan awet muda, ini ada memakai DHEA. Nah, secara kimia-kimianya kolesterol apa? Kortisol ini dibentuk dari kolesterol. Bahan dasarnya adalah kolesterol, nanti berubah menjadi pregnenolon. Pregnenolon nanti berubah menjadi progesteron yang dikandungnya dengan berbagai macam reaksi. Ya. Progesteron nanti akan berubah menjadi 17 progesteron sampai ke kortisol. Kalau aldosteron nanti yang progesteron ini berubah jadi kortikosteron jadi aldosteron untuk pengaturan keseimbangan cairan. Kemudian yang prasteron atau DHEA ya, ini yang nanti akan menjadi hormon-hormon kelamin. Testosteron dan androgen lain, estradiol dan estrogen lain. Ya, saya kira sudah tahu nih kan. Nah, secara fisiologis dalam tubuh kita kortisol itu fungsinya apa? Ya, setelah kita menerima stres terus muncul kortisol. Nah, kortisol itu gunanya apa? Banyak sekali penggunaannya. Kortisol itu penggunaannya banyak sekali. Bisa jelaskan dari stres dulu ya. Jadi stresnya itu bisa dari bermacam-macam stres dalam tubuh kita. Bisa stres fisik, bisa psikis, dan dari infeksi dan zat kimia pun bisa menimbulkan stres. Stres fisik itu apa? Contohnya kecelakaan, luka berat. Ini hati-hati ya, orang dengan kecelakaan luka berat itu juga merupakan stres yang berlebihan. Kalau betul kortisolnya naik, kurang kedinginan, kepanasan, olahraga yang berat-berat ya, misalkan untuk sepeda jarak jauh, mungkin tenis yang berat dan seterusnya, itu bisa menimbulkan stres fisik. Ini kalau itu kortisolnya bisa meningkat. Yang tidak kelihatan stres psikis. Stres psikis ini apa? Marah, jengkel, dendam, benci, rindu, ketidakpuasan, duka yang mendalam, itu stres psikis. Tidak kelihatan, itu menimbulkan peningkatan kortisol juga. Nah ini kalau orang stres psikis di dalam jangka panjang ya nanti keseimbangan kortisolnya akan terganggu dan dia akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Infeksi zat kimia ini juga menimbulkan stres juga. Misalkan ya, ini yang infeksi bisa dari kuman, zat kimia anestesi, bisa kemoterapi, bisa bahkan pestisida masuk zat kimia juga. Penelitian menyatakan kalau dengan pestisida yang kita terima cukup tinggi, bukan semprot pertanian itu ya, itu bisa meningkatkan kortisol. Nah, fungsinya apa? Kalau kortisol ini bisa membantu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di karbohidrat ini terutama untuk gluconeogenesis ya, jadi pembentukan gula ya, salah satunya. Tapi bukan biasanya bisa dari lemak. Kemudian proses metabolisme protein juga. Nah di protein ini dia lebih banyak berfungsi sebagai
katabolisme protein jadi asam amino. Asam amino nanti digunakan bisa untuk juga. Kemudian di lemak ini juga banyak membantu untuk lemak-lemak visceral ya, mana di lemak-lemak visceral. Nah seperti ini sangat penting juga ya, dia bisa memelihara keseimbangan elektrolit dan air, fungsi sistem kardiovaskuler, saraf, otot, ginjal, organ lain itu juga dibantu oleh kortisol. Sehingga kortisol ini sangat berguna dan bermanfaat sekali di dalam tubuh kita. Tetapi kalau keseimbangannya terganggu, ya contohnya keseimbangan terganggu, ini kalau kelebihan, ya, orang bisa karena stres ya. Orang stres tiap hari, hidup kita kan sudah susah ya sekarang ini. Hidup susah, susahnya kalau mungkin adik-adik susahnya malah mikir harus ngumpul laporan, praktikum dan sebagainya itu berat, stres juga. Kalau stres orang tua beda lagi, stres orang tua itu lebih anaknya cari uang membiayai sekolah anaknya, kehidupan stres ya. Nah, stres yang jangka panjang akhirnya dia metabolisme karbohidrat bisa menimbulkan gluconeogenesis, sehingga apa? Kadar gula dalam tubuh kalau kita stres terus tiap hari paparan stres tinggi terus kadar gulanya naik terus. Nah, kecenderungan orang stres nanti akan bisa menimbulkan DM. Di samping itu, kortisol yang tinggi terus itu justru menimbulkan apa? Tidak sensitif insulin itu masuk nanti ke reseptornya. Sehingga apa? Kalau insulin gagal masukkan besar ke reseptor tidak sensitif, sehingga glukosa tidak masuk ke sel, ya gulanya jadi tinggi. Nah, ini akibatnya apa? Orang kalau stres terlalu lama, nggak sadar dia ternyata gulanya tinggi. Nah, itu salah satu efek kortisol yang stres yang menimbulkan kortisol. Kalau di kasus kemarin, kasus yang skenario 2 apa? Kasih sindrom. Karena apa? Kelebihan kortisol, kortikosteroid yang sintetik itu dari bukan kemarin penyebabnya apa sih kasus obat dan sedikit cerita nih ya, memang itu sebenarnya kasus sudah lama memang terjadi betul di Indonesia, bahwa ya orang yang terjadi di daerah, kalau kemarin yang ramai itu daerah Cilacap dan sekitarnya, di sana banyak pekerja kasar, ya, terutama nelayan-nelayan bangunan atau yang bekerja tani dan sebagainya. Nah itu kalau pagi kerja capek kan, kalau kerja kasar di bangunan tani, minum jamu. Tahu jamu mereknya apa, tapi saya yakin itu bukan jamu yang dari pabrik-pabrik besar, tapi itu mungkin jamu industri rumah tangga, banyak sekali. Nah, diminumi enak, ya, seger rasanya, enak. Sehari habis kerja, sore minum jamu seger, besok kerja lagi, enak. Sore capek, minum lagi, terus jangka panjang lu tahu muncul gejala asing ya, mungkin ada batuk, gejala-gejala lain kasih situ.
Setelah diteliti ternyata memang karena dia minum jamu. Nah jamunya ini kan sebenarnya bukan jamu, tapi mungkin ya ada ramuan jamunya, dibanyakin obat-obat konvensional dimasukkan di situ, ya, dicampur di situ. Yang sering dicampurkan dokter Jukomong ya, ukuran kortikosteroid plus analgetik. Ya. Enak jadi apa? Kamu minum badan capek, ya, kamu kesel gitu ya, kamu minum dexamethasone plus mungkin kasih glucocorticoid ya, ada vitaminnya tapi ada pereda nyerinya juga, metalpilonnya diminum enak seger nampaknya. Tapi kalau terus-menerus ya mereka bisa juga hasil sindrom. Demikian dari kasus kemarin. Jadi ini ya. Nah, jadi ini stres. Dan sebenarnya ya ini stres ini kalau kita terima setiap hari sebenarnya baik. Jadi seperti orang bertinju, bermain tinju, stres sebenarnya pukulan untuk kehidupan kita itu pukulan. Nah, orang kalau tidak pernah dipukul, ya, itu artinya apa? Ya nanti kalau kena pukulan sekali saja bisa berubah. Orang kalau tidak pernah kena stres, mungkin terlalu dilindungi oleh orang tuanya, mau pergi sedikit, tapi pakai supir diantar, dia ke kampus diantar, sudah besar ada pokok orang tuanya itu campur, ada mungkin kos gitu ya, terus ada anaknya keluar sedikit, wah saya nggak bisa tidur. Terlalu mampet tombolnya itu sudah di hotel. Orang yang tidak pernah kena stres justru berbahaya karena tidak punya sistem tangkis. Stres itu rangsangan untuk membentuk sistem tangkis. Ya. Kalau nggak pernah kena sistem tangkis, nanti suatu saat orang tuanya mungkin sudah nggak bisa melindungi, kamu harus hidup sendiri, ada masalah kecil, jatuh. Repot. Makanya jangan terlalu, kalau orang tua terlalu melu-melu melindungi positif itu rasa jangan, kamu harus lakukan sendiri. Itu. Nah ini sedikit aja. Kamu pernah lihat enggak? Ini rambu-rambu di, kalau ini ada di daerah SMA 1 sini ya, ke barat itu ada tol Limaan. Bukan, itu di Manaan. Sekarang sudah ada flyovernya Manaan itu ya. Kan dulu jalan kereta itu di bawah flyover Manaan tahu? Itu kan ada jalan kereta. Nah, dulu belum ada flyover. Dulu kalau pas di situ ya ada tulisan sebelum melompat rel ini ada tulisan yang tulis di JKA ini ya, berhenti apa? Tengok kanan dan tengok kiri sebelum melintasi rel. Pernah membaca seperti itu? Nah, ini kalau dilakukan, semua orang melakukan ini peraturan dulu ya. Akibatnya apa kalau peraturan dijalankan dengan benar? Kacau mana ya. Semua politik jalan mau berhenti dulu, mau lewat itu berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri, baru jalan. Nanti belakangnya itu berhenti, tengok kanan, malah macet. Ini yang masih tidak oke. Tapi sekarang sudah ada karena flyovernya sudah berjalan dengan baik.
Ya itulah. Nah ini kalau yang ini di dekat SMA 1 ini belok kiri jalan terus. Mau belok kiri malah jalan terus. Tekan rumah. Ya. Sekarang secara farmakologi khasiatnya apa dalam tubuh kita? Glukokortikoid itu, glukokortikoid atau kortisol atau glukokortisol. Ya. Ini ada efek anti radang dalam kortikosteroid itu. Kenapa ada efek anti radang? Karena dia punya efek vasokonstriksi. Ya. Jadi kalau orang peradangan, jadi peradangan itu kan pembuluh darahnya melebar, kemudian zat-zat anti radang itu kan akan menuju ke sana semua. Nah ini karena ada efek vasokonstriksi, pembuluh darahnya menyempit, zat-zat radang dihambat ke sana sehingga menimbulkan efek anti radang. Dan punya daya imunosupresif dan anti alergi juga sehingga ini sering digunakan, ini menekan sistem imun dengan mekanismenya nanti bisa dipelajari sendiri. Imunosupresif dan anti alergi sehingga ini nanti banyak digunakan untuk pengobatan. Dia tadi sudah dikatakan meningkatkan gluconeogenesis kortikosteroid. Nah sehingga apa? Penggunaan kortikosteroid kalau tidak terkontrol justru nanti akan menimbulkan efek kadar gula akan naik. Terus efeknya lain lagi katabolisme. Ya. Katabolisme itu memecah protein. Ya. Akibat katabolisme ini mudah terjadi osteoporosis, tulang-tulang atropos, atrofi otot dan kulit, ya. Kemudian pertumbuhan anak terhambat ini karena di epifisi tulangnya itu terhambat, pertumbuhan epifisi tulang terhambat pertumbuhan anak. Terus penyembuhan borok lambung juga akan sulit. Ya. Nah ini efek katabolisme ini yang kemarin di kasus itu menimbulkan strie. Kalau strie itu ada strie yang bukan karena kortikosteroid, itu strie gravi dahulu. Jadi itu setelah melahirkan pernah melihat ibunya, perut ibunya itu mesti ada strie. Ya. Terus ini ya mengubah pembagian lemak terutama di penggunaan kortikosteroid yang tinggi bisa mengubah pembagian lemak, dan pembagian lemak ini yang normal adalah tersebar sebenarnya. Jadi kalau kortikosteroid tinggi bisa menumpuk di daerah ini baru dan mulut ini sehingga disebut pembuluhan. Juga di daerah pajak ya, menimbulkan lupus. Efek yang lain mineralokortikoid, tapi walaupun sedikit ada efek mineralokortikoidnya, ya kortisol itu. Potensi natrium dan air, kalium ekspresi meningkat. Ini terjadi apa? Udin. Nah ini ada pembuluhan dan lupus. Ini strie. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum ke obat-obatnya. Belum. Lanjut ya. Dengan efek-efek itu kemudian oleh manusia dipelajari, diselidiki terus justru dibuat obat, jadikan obat meniru efek glukokortikoid dan mineralokortikoidnya, tapi di sini yang diperkuat efek glukokortikoidnya dan efek anti radang. Nah, sehingga dibuat
kortisol yang sintetis. Contohnya apa? Ya tadi ada dua golongan kortikosteroid yang sintetis, dan golongan delta kortikoid dan golongan fluorkortikoid. Yang delta apa? Ini contohnya prednisolon, prednison, budesonid, desonid, prednikarbat, dan seterusnya banyak ya. Ini daya glukokortikoidnya 5 kali lebih kuat dibanding kortisol yang alam di Indonesia, yang alami di tubuh kita. Tetapi mineral kortikoidnya lebih ringan, lebih kecil. Ini lama kerjanya 2 kali dari kortisol yang alami. Jadi dibuat lebih kuat sebetulnya delta-kortikoid. Kalau yang golongan fluorkortikoid termasuk vitaminasol, dexamethasone, triamcinolone dan sebagainya, ditingkatkan lagi efek glukokortikoidnya dan nanti ada 10 sampai 30 kali. Kemudian mineral kortikoidnya yang membuat rutin praktis hilang. Kemudian karena T setengahnya lebih panjang, yang fluorkortikoid, T setengah itu waktu paruh, ya, waktu paruh dari obat. Di waktu yang dibutuhkan obat yang kadarnya dalam darah itu tinggal separuhnya, namanya waktu paruh. Lebih panjang, sehingga kalau waktu paruhnya lebih panjang, efeknya juga lebih panjang, sehingga di sini efek bertahan sampai 3 sampai 5 kali lebih lama. Kalau yang delta yang 2 kalinya. Itu ya ceritanya. Kalau dilihat dari masa kerjanya, ya, masa kerja atau durasi obatnya, ini juga tergantung dari waktu paruh. Ada yang kerja singkat, ini waktu paruhnya kurang dari 12 jam. Ini biasanya bisa diberikan 3 kali sehari. Kortisol, kortison, kortikosteron, fluorokortisol. Ini diberikan 3 kali sehari. Kemudian yang kerja sedang, ini masa paruhnya 12 sampai 36 jam. Ini bisa diberikan 2 kali sehari. Contohnya yang ada prednisolon, prednison, dan triamcinolone. Yang kerja lama ini bisa waktu paruhnya lebih dari 36, biasanya sehari sekali. Ini parametasone, betametasone, dan dexamethason. Nah, ini contoh-contoh kortikosteroid dan analog psikiatriknya bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Termasuk ada bentuk oralnya dan ada parenteral, ada topikal, dan bahkan untuk penggunaan pada mata. Itu yang silakan dibaca. Nah, sekarang penggunaan glukokortikoid untuk apa? Penggunaan obat-obat ini untuk apa? Ini yang pertama untuk terapi substitusi. Substitusi itu untuk mengganti, ya, pengganti. Kalau pengganti itu tidak boleh digunakan yang sintetik, tapi harus dari aslinya. Jadi diberikan kortisol. Nah, pengganti itu biasanya ada penyakit Addison. Penyakit Addison sudah tahu ya apa? Penyakit Addison itu karena apa? Soal kemarin akan disinggung di tutorial belum. Penyakit Addison itu penyakit yang terjadi gangguan insufisiensi adrenal. Jadi perjalanan ginjal di sini ini produksi kortisolnya tidak mencukupi. Bisa macam-macam, mencukupi memang
terjadi mungkin kerusakan di korteknya bisa, atau tertekan oleh adanya cancel itu juga bisa. Jadi produksi kortisol yang sehari kurang lebih 20 mg itu tidak mencukupi. Nah, karena tidak mencukupi, kurang kortisolnya, jadi tidak bisa untuk metabolisme lemak, protein, karbohidrat dan sebagainya, untuk fungsi-fungsi kurang. Jadi gejalanya itu kurang kortisol. Ya. Kalau kurang kortisol, akibatnya apa? Ya orangnya itu lebih kurang semangat, kurang tenaga, lemah, ya, sudah gitu. Karena tidak ada metabolisme protein, lemak, dan karbohidratnya tidak lancar. Nah, sehingga ini harus diterapi dengan kortisol betul, ya, terapi substitusi, dikasih kortisol yang alami, namanya terapi substitusi. Kemudian bisa juga untuk terapi non spesifik, ya. Jadi berdasar efek anti radang, nanti kan ada glukokortikoid tadi, ada anti radang, anti alergi, imunosupresi dan sebagainya. Ini menjadi terapi yang non spesifik. Nah, ini ada keuntungan juga. Kortikosteroid yang sintetik ini bisa menghilangkan malese. Malese itu rasa ogah, tidak nyaman, ya, lemes, ya, rasanya malas. Nah, ini memberikan perasaan nyaman dan segar atau sense of well-being. Kortikosteroid bisa metabolisme kortisol. Sehingga apa? Ini sering saya kalau memberi terapi, kadang-kadang saya tambah kortikosteroid. Dan misalkan, tapi penggunaan jangka pendek saja, bukan jangka panjang yang paling 3 hari. Misalkan flu itu kan gejalanya panas atau pilek, ya, rasanya ogah, meriang, males apa ya. Nah, itu saya kasih, mungkin dia disertai dengan radang tenggorok, ya, kasih antibiotik, ya, untuk menekan infeksinya. Dan terus obat gejalanya batuk, pilek, panas, sebagainya ada, kasih paracetamol atau paracetamol atau paratusin, ya, banyak sekali tamon. Nah, plus saya tambah dengan kortikosteroid, apa ya, kasih dexamethasone atau prednisone atau carbamazepine, dosisnya yang kecil saja. Karena ada efek sense of well-being, memberi perasaan nyaman, seger. Dan dia minum sekali, 2 kali itu sudah rasanya enak. Apa ini? Orang kalau flu, ya, rasanya enak, itu kan terus mau makan, karena kalau pas flu males makan juga, ya. Nah, terus mau makan, kalau flu subuh dia makan banyak, terus jadi semangat, rasanya enak, mempercepat penyembuhan. Itu lumayan. Itu obatnya. Dan indikasinya apa? Ya. Indikasi ini sering digunakan kortikosteroid ini untuk asma, karena ada sifat anti alergi, ya. Biasanya asma yang berat. Kemudian ini untuk peradangan, ya. Radang khusus akut juga bisa, yang autoimun ini karena ada efek imunosupresifnya, rema, multisklerosis dan seterusnya. Sesudah transplantasi jaringan itu minum kortikosteroid juga. Kenapa? Kalau sudah
transplantasi jaringan untuk diminum kortikosteroid. Ada yang tahu kenapa transplantasi jaringan itu memasang jaringan dari organ orang lain masuk dalam tubuh kita? Biasanya apa kalau ada benda asing seperti itu? Terjadi apa? Nah, shock. Bukan. Terjadi penolakan. Penolakan itu terjadi karena apa? Ada benda asing, sistem imun kita menolak. Imunologi kita, sistem imun kita menolak. Antibodinya meningkat. Nah, kortikosteroid tadi mempunyai efek imunosupresi, menekan sistem imun, sehingga walaupun ada penolakan tapi ringan atau kecil. Biasanya terus kasih kortikosteroid. Kemudian ini ada cancer. Nah, cancer biasanya terjadi peradangan juga, kasih kortikosteroid. Radiasi sinar X juga kasih kortikosteroid. Bisa juga digunakan untuk antiemetikum. Ya, emetikum ini sering terjadi pada orang yang terkena kemoterapi, mual-mual, muntah-muntah, kasih kortikosteroid juga, karena ini nanti ada efek menekan serotonin juga. Ya, salah satunya, karena ada teori banyak sekali. Kontraindikasi sekarang penggunaan hampir tidak ada. Bahkan obat ini kortikosteroid itu kalau zaman dulu dikatakan sebagai obat dewa. Obat dewa itu bisa digunakan macam-macam. Sudah dikasih kortikosteroid, hampir tidak ada kontraindikasi absolut kortikosteroid. Pemberian dosis tunggal dapat digunakan dalam hal ini keadaan yang mungkin dapat merupakan korelasi relatif, dapat merupakan terutama pada gangguan jiwa. Ini biasanya untuk obat tunggal atau untuk kondisi-kondisi yang mengancam jiwa, ini bisa diberikan pada pasien shock. Kortikosteroid juga samping anafilaksi shock sudah tahu ya, sudah dengan terapi pertama tetap harus adrenalin. Tapi nanti bisa ditambah dengan injeksi kortikosteroid juga. Nah, ini kontraindikasi yang relatif ya. Bila obat akan diberikan untuk jangka panjang, ini hati-hati pada pemberian orang yang DM, buka peptik. Ini akan sukar sembuh nanti kalau DM nanti bisa tambah, gulanya tambah naik, dan terusnya hipertensi juga harus hati-hati karena dia bisa kardiovaskular akan meningkatkan tekanan darah kortikosteroid. Nah, untuk hal ini maka harus dipertimbangkan risiko dan manfaatnya sebelum diberikan obat. Sekarang penggunaannya yang sering digunakan untuk apa? Di mata, ya. Mata ini sering untuk anti radang. Biasanya digunakan kalau pakai tetes mata yang mengandung hidrokortison atau prednisol atau dexamethasone yang fotokonjungtivitis, ya biasa digunakan. Tapi ini ada efek katarak dan glaukoma, harus hati-hati. Di telinga ini biasanya digunakan untuk tetes telinga, tapi biasanya digabung dengan obat lain seperti antibiotik maupun kalau di telinga seringnya digabung dengan antibiotik. Ini otolin tetes telinga itu ada kortikosteroidnya plus antibiotik tetes telinga. Dan di hidung rinitis dan polip ini dalam bentuk spray keluarkan. Di mulut juga sering, ini biasanya untuk spray yang semprot lewat mulut. Ini
mental sering digabungkan dengan obat-obat ambeien, ya, suppositoria untuk hasil ini isinya itu kortison, gabungan plus lidocaine. Lidocaine-nya untuk mengurangi nyeri, kortisonnya untuk menurunkan peradangan. Intraartikuler juga sering digunakan, disuntikkan di tujuan biasanya dikul, ya, dikul yang ngomong-ngomong terus, ya, untuk anti radang, ini bursitis maupun sinusitis bisa diinjeksi kortison maupun paracetamol. Dan nanti ada penggunaan untuk dermal. Efek sampingnya apa? Ada, terutama pada penggunaan yang dosis tinggi dan jangka panjang. Karena pada jangka panjang dosis tinggi ini lebih 50 mg per hari yang disetarakan dengan kortisol 50 mg per hari. Efeknya atau gejalanya mirip sindrom kasing, ya, kalau terjadi efek samping. Naiknya berat badan dengan cepat, retensi cairan di jaringan-jaringan, ya. Ini efek mineral kortikoidnya. Menfase kaki, tangan bagian atas kuku, ya, ada buluham, ada timbul istri-istri di sindrom kasing. Kemudian ada 3 kelompok efek samping untuk kortikosteroid. Ini efek glukokortikoidnya. Efek glukokortikoid bisa menimbulkan gejala seperti gejala kasing, kemudian atrofia dan miopati steroid. Jadi otot-ototnya bisa atrofi, melemah, osteoporosis, ya. Terus ini kalau di anak bisa merintangi pertumbuhan anak karena menghambat pertumbuhan di sel tulangnya, dan atrofi kulit menimbulkan diabetogen, imunosupresi, dan antimitosis. Nah, antimitosis ini justru nanti efek samping, tapi bisa digunakan untuk terapi kulit-kulit nantinya. Kemudian efek mineral kortikoid ini bisa menimbulkan hipokalemia karena kalium keluar lewat kulit banyak sekali dan berat badan bisa meningkat. Gejala hipokalemia itu yang sering apa yang muncul, ya? Hipokalemia. Hipokalemia itu bisa juga terjadi akibat penggunaan diuretik seperti lasik yang diuretik kuat, seperti lasik, tapi tidak ditambah dengan minum kalium sehingga terjadi hipokalemia. Dan gejala yang sering itu kram-kram. Nah, kalau di jantung bisa menimbulkan nanti aritmia. Adanya di situ. Nah, biasanya kalau hipokalemia ini ada obatnya, namanya aspartan, atau disuruh makan pisang, ya. Pisang itu banyak mengandung kalium. Dan efek yang lain ini bisa menimbulkan efek sentral, ya. Bisa jadi gelisah, rasa takut, cepat tidur, depresi, psikose, tapi ada efek euforia, nyaman, enak, sense of well-being. Tapi kalau efek yang lain juga bisa muncul. Efek androgen, nah, ini bisa menimbulkan efek androgen kalau orang kebanyakan kortikosteroid, jerawatan, hirsutisme, kemarin ada juga ya kasus hirsutisme, dan gangguan untuk wanita. Kemudian katarak, glaukoma, bisa bertambahnya sel darah, berat badan, dan reaksi bersensitif. Ada pertanyaan? Belum? Ya, nggak apa-apa. Sudah tahu ya. Nah, ini
banyak sekali sekarang kortikosteroid ini digunakan untuk dermal, gangguan-gangguan kulit. Dari efek samping tadi salah satunya adalah antimitosis. Ya, efek sampingnya adalah antimitosis. Antimitosis itu apa berarti? Antimitosis itu apa? Pembelahan ya, pembelahan sel, terutama sel kulit ini, dan juga ada efek anti radangnya yang dikembangkan untuk kortikosteroid yang dermal. Nah, ini untuk penyakit-penyakit kulit, eksim, dermatitis, psoriasis, prurigo, dan katarak. Pada psoriasis misalkan ini ya, psoriasis itu kulitnya itu membelahnya terlalu cepat, sehingga kalau orang kena psoriasis itu kulitnya jadi bersisik-sisik, karena pembelahan kulitnya terlalu cepat. Jadi kulitnya tapi defisit kanker. Jadi istilah ini ada efek antimitosis yang digunakan pada penderita psoriasis. Kalau untuk kulit ini ada tingkat dan daya kerjanya. Yang aktivitasnya lemah ini kortison atau metalkortisol. Ini biasanya digunakan atau lemah dan sedang ya. Hanya untuk mungkin bintol-bintol kegigit binatang atau mungkin kena ulat itu gatal-gatal diolesi untuk anti alergi dan juga penghilangannya di sini. Nah, ini biasa dikasih yang aktivitas lemah sampai sedang, bisa dalam bentuk salep atau krim ya. Kemudian ada yang aktivitas kuat dan aktivitas sangat kuat. Nah, yang aktivitas kuat, sangat kuat ini sering digunakan untuk psoriasis, prurigo yang terjadi dosis yang berlebihan. Nah, jawabannya ada di sini. Nah, inilah psoriasis seperti ini. Kalau kita kantil seperti anggota kulitnya seperti sisi-sisi. Kontraindikasinya apa? Kortikosteroid tidak boleh digunakan pada gangguan kulit berinfeksi kuman, virus, jamur atau parasit. Ya. Jadi kalau kulit kita ternyata bukan karena radang atau bukan karena gangguan proses, sebaiknya jangan menggunakan obat-obat yang kortikosteroid. Seperti mungkin karena varicella, cacar air itu ya, bukan virus, jangan dikasih kortikosteroid. Nanti malah berkembang jadi banyak sekali. Atau pada jamur-jamur tidak boleh dikasih kortikosteroid. Karena apa? Kortikosteroid tadi ada imunosupresinya, ya, menekan imun untuk penyembuhan seperti itu. Yang terakhir ada penghambat kortikosteroid yang menghambat kortikosteroid. Jadi yang kedua metalakon dan aminoglutinin penghambat kortikosteroid. Yang metilakon ini menghambat kerja 11 beta hidroksilase. 11 beta hidroksilase itu adalah enzim yang dia nanti akan merubah ini reaksi pembentukan kortisol dari kolesterol tadi sampai pregnanol sampai terjadi kortisol. Reaksinya ternyata sebenarnya panjang sekali, dan salah satu tahapnya adalah ini pembentukan dari yang terakhir sampai terjadi kortisol 11 deoksikortisol itu akan berubah menjadi kortisol kalau ada 11 beta hidroksilase. Ya.
menghambat kerjanya bocah dulu sehingga apa? Tidak terbentuk kortisol. Di metilapon ini menghambat pembentukan kortikosteroid. Penggunanya untuk apa? Yang paling sering digunakan untuk hiperkortisolisme. Kortikosteroid yang berlebihan dalam tubuh kita ini bisa terjadi akibat neoplasma di kelenjar ginjal ada neoplasma itu produksinya lebih berlebihan, jadi tekan dengan pemberian metilapon. Juga ini bisa untuk menguji kemampuan BC mengadakan kompensasi terhadap penurunan kortisol. Dan yang kedua obatnya adalah aminoglutamid. Kalau aminoglutamid ini kerjanya menghambat konversi kolesterol menjadi 5-prekenolol yang masih di ujung depan dari kolesterol. Di kolesterol mau jadi prekenolol ini diabaikan. Sama ini penggunaannya untuk hiperkortisolisme, jadi kortisolisme yang berlebihan, sering pada neoplasma adrenal. Saya kira selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya, presensinya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Oh,